Kenapa tadi Rati katakan itu? Karena beredar juga nih, Bang Andre, Kang Pipin, ada flyer Pak Sohibul Iman dengan Kaisang Pangarep dikait-kaitkan. Nah, apakah memang ada pembicaraan ke arah sana, Kang Pipin mungkin? Ya, pertama Kalau kita dari tidak Partai bisa Gerindra, membatasi ya oh ya, ruang silakan. gerak komunikasi itu. Dan kita tadi saya sampaikan 3 kriteria ya, punya pengalaman rekam jejak yang baik di legislatif dan eksekutif, kemudian punya kredibilitas dan juga punya elektabilitas yang tinggi. Dan tentu kita semua ingin menang. Belajar dari Pilpres, kita memang gagal, kalah di Pilpres, maka kesempatan kita untuk menang adalah di Pilkada. Dan agenda-agenda ke depan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan, maka memang kita harus terjun. Dan kami berharap tentu ya, kalau misalnya ketika Pilpres ini selesai, relaksasi terjadi, kita bisa bersatu dengan siapapun. Jadi yang disampaikan oleh Bang Andre itu benar, bahwa kita tidak lagi ada ketegangan. Di 580 ini di beberapa tempat kami berkoalisi dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan PAN, dengan Demokrat ya, termasuk dengan Nasdem, PDIP ya, semua sifatnya cair sebetulnya ya. Dan termasuk di Jakarta, ya bagi kami tidak menutup ruang misalnya, kalau misalnya katakanlah tadi usulan dari Mas Kang Huda ya, bahwa nanti misalnya akhirnya Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman misalnya dipasangkan. Kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka ruang kepada partai-partai di luar Nasdem, PKB dan PKS. Bisa jadi kami juga ngajak Gerindra, Golkar dan sebagainya. Kami yakin, hakul yakin bahwa setiap partai politik itu rasional. Siapa yang berpeluang menang, yang punya rekam jejak yang baik, punya track record, punya capacity to win dan capacity to govern yang mumpuni, maka kami yakin mereka akan didukung. Kang Pipin, apakah manuver politik ini dikeluarkan oleh PKS setelah ada tawaran dari Kim, atau juga mungkin kecewa dari 2017 ini mengusung Anies, tapi kader PKS nggak ada yang dipilih begitu? Apa sih sebenarnya faktornya sehingga ada 2 opsi yang diberikan kepada Anies Baswedan? Ya tentu saya kira semua juga partai politik melakukan hal yang sama ya, dan kami bersyukur 2024 ini kami sebagai pemenang pemilu, saya kira wajar ya, tetapi kami tidak mau jumawa ya, bahwa ini harga mati. Tentu kami akan bernegosiasi ya dengan calon mitra koalisi kami, bahwa siapa kira-kira yang memang layak dan pantas untuk memimpin Jakarta ini. Jadi sekali lagi ya ketika disampaikan nama Pak Sohibul Iman, tidak menutup kemungkinan kami nanti berkoalisi dengan yang lain, dan kami akan mendengarkan itu. Dan sudah penjajakan dengan Pak Surya Paloh, sudah bicara, mungkin insya Allah nanti ke depan dengan Gus Imin, ya semua kita akan lakukan, termasuk dengan Gerindra dan Bang Andre juga kita akan sampaikan. Ayo kita ngajak bareng-bareng, karena memang saya yakin ya semua partai akan mendukung sosok yang punya rekam jejak baik dan berpotensi menang besar. Baik, komunikasi terus dijalankan, artinya ada peluang untuk kemudian tidak kaku. Nah, kita akan bahas sampai mana kekakuan itu, kita akan uji nanti di segmen berikutnya. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi. PKS menyebut tidak akan kaku dalam hal Pilgub Jakarta ini, tapi sampai mana kekakuan itu kita akan coba tanyakan ke Mas Gun-Gun nih dari analisa politiknya. Sejauh mana fleksibilitas PKS dalam hal pengusungan Sohibul Iman ini? Apakah memang harus ada wakilnya dalam sebagai cagup atau cawagup, atau bisa merelakan posisinya itu ke partai lain misalnya? Saya melihat ruang itu terbuka. Kenapa? Karena PKS kan punya pengalaman membangun koalisi dengan partai-partai lain, terutama di Jakarta ya. Contoh misalnya, saya lihat di 2017 misalnya mengusung Pak Anies kan bersama-sama partai lain juga. Dan Gerindra. Kita tahu bahwa di 2024 kemarin salah satu insentif elektoral tinggi sehingga kemudian PKS bisa melampaui suara PD Perjuangan itu adalah pencapresan Anies Baswedan. Selain tentu partisanship ya istilahnya itu, atau party ID di kader PKS sendiri. Jadi lebih banyak faktor Anies dibanding faktor PKS-nya atau enggak? Itu tentu kombinasi. Tapi saya melihat begini. Pertama tentu butuh figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Kalau kita lihat di 2017 Pak Anies kan putaran pertama menang itu 39%. Kemudian di putaran kedua 57,9%. Ini artinya dia punya elektabilitas pada saat 2017 dan sangat mungkin kemarin di Pilpres terkatrol lagi dan berpotensi untuk running to election di Pilkada Jakarta. Kemudian begini, kalau kemudian PKS mampu meyakinkan, sebut aja PKB, kemudian Partai Nasdem, itu udah 39%-an.
Jadi cukup Artinya besar suaranya, 33, sekian persen itu sudah melampaui threshold sebagaimana diamanatkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Artinya sudah bisa mengusung, bukan hanya mendukung, tapi mengusung satu pasangan calon. Ya. Tapi kalau dari Mas Gun Gun melihatnya kan Anies dan juga PKS ini kan basis suaranya kan beririsan begitu. Ya. Apakah nanti kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman dapat cukup menggrab suara-suara yang sebelumnya belum bisa digrab oleh koalisi ini? Potensi itu ada menurut saya. Kenapa? Karena kan meskipun Pak Anies itu identik kemarin ya dengan partai, sebut dengan PKS, tapi kan Pak Anies bukan kader PKS. Ya, ya. Sehingga masih memungkinkan untuk penetrasi ke basis-basis baru sebenarnya. Yang kemarin mungkin jangkar-jangkarnya juga di Pilpres itu tidak hanya PKS. Dan ini juga aksi reaksi nanti dengan kompetitor. Maksud saya ada koalisi Indonesia Maju yang kalau solid itu kurang lebih 50 kursi. Dan itu bisa jadi satu pasangan tersendiri. Oke, saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, PKS masih sudah mengusulkan nama Sohibul Iman, lalu PKB nama Anies Baswedan, Gerindra dan Kim belum ada nih. Kapan kemudian akan ada pengumuman ini? Akan seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian kami, Pak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa kami sudah memberikan rekomendasi kepada Kang Emil untuk maju di Pilkada DKI. Nah, tapi tentu keputusan resmi nanti akan didiskusikan oleh para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu kalau dari kami ya, nama yang sudah kita buatkan surat rekomendasinya. Nah, nanti akan didiskusikan lebih lanjut siapa yang akan pastinya kita akan komunikasi tentu akan kita lakukan, termasuk dengan teman-teman PKS. Kita sudah berpengalaman dengan teman-teman PKS di Pilkada 2017. Waktu itu PKS juga ingin mengusung Pak Mardhani Alisera kalau tidak salah ya. Dan akhirnya kita sepakati kita bersama-sama mendukung pasangan Mas Anies dan Bang Sandi, di mana Pak Mardhani akhirnya menjadi ketua tim sukses. Baik, jadi Bang Andre, sekali lagi komunikasi akan terus dilakukan, komunikasi akan dimatangkan. Ini membuktikan bahwa sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran menunjukkan bahwa beliau berdua akan merangkul dan mengajak seluruh kekuatan politik Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia. Jadi bukan sebatas omong-omong aja. Ya, baik Bang Andre. Poinnya sudah kita tangkap. Terakhir ke Kang Pipin, kalau misalnya sudah firm begitu ya, menunggu jawaban Anies mungkin opsi mana yang akan diambil. Akan kapan nanti diumumkan mungkin? Secepatnya kah atau masih menunggu lobby-lobby dengan Kim dan lain-lainnya? Ya, pertama tentu kami harus mendengarkan ya bagaimana aspirasi dari bawah dan juga dari calon mitra koalisi kami. Dan pimpinan PKS tentu akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, entah hari ini atau besok, mudah-mudahan siang ini ada keputusan yang mungkin nanti insya Allah disampaikan oleh Presiden PKS ya. Dan bagi kami sekali lagi ya PKS sangat terbuka untuk bersama-sama ke depan, dan kami sangat berharap dan optimis ya bahwa sosok Pak Sohibul Iman, entah beliau nanti tetap menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang akan diusung, maka insya Allah beliau ini orang yang diterima oleh semua kalangan. Dan kami yakin punya kemampuan untuk menggrab terutama para pemilih kalangan menengah dan rasional yang ada di Jakarta ya. Karena kemampuan beliau alumni Jepang S1, S2, S3, dan kami sangat berharap mudah-mudahan nanti diterima oleh warga Jakarta. Baik. Terima kasih Kang Pipin, terima kasih Mas Gun, terima kasih Bang Andre Rosiade sudah bergabung sama kami. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah dari selanjutnya. Baik. Kita jeda dulu ya pemirsa ya, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.